Indonesia Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 5 Mei 2025, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Karnaval tradisional meriahkan HUT Perempuan GPM ke-57 di Jemaat Poka Kota Ambon. Dalam memperingati Hari Perempuan Gereja Protestan Maluku atau GPM ke-57, Jemaat GPM Poka melalui Komisi Kemitraan Laki-laki dan Perempuan menyelenggarakan karnaval tradisional yang melibatkan 12 sektor Jemaat Poka. Karnaval ini mulai sekitar pukul 8 pagi, di mana para rombongan sektor mulai melakukan jalan kaki dari Gereja Bethesda tepat di area kampus Universitas Patimura Ambon, hingga ke Gereja Sejahtera di Desa Poka Tribunars. Mereka mengenakan berbagai pakaian tradisional Provinsi Maluku dan juga pakaian dari berbagai profesi, mulai dari petani, guru, dokter, TNI, Polri, dan berbagai profesi lainnya. Ketua Komisi Kemitraan Jemaat Poka Yos Ubra ditemui tribunambon.com menyatakan bahwa karnaval ini merupakan satu dari beberapa serangkaian mata lomba yang nanti akan berlangsung hingga Minggu 4 Mei 2025. Di antaranya lomba permainan kacong, keku air, permainan congka, dan beberapa mata lomba tradisional lainnya yang mewarnai HUT ke-57 GPM. Menurutnya, karnaval hingga berbagai mata lomba tradisional ini dibuat sebagai alasan dalam melestarikan tradisi yang dinilai mulai punah. Sementara itu, Ketua Majelis Jemaat GPM Poka, Pendeta VTH Lakahena, menjelaskan bahwa partisipasi yang mengenakan pakaian berbagai profesi mencerminkan peran perempuan dalam menjalankan tanggung jawab mereka dalam kehidupan bersama. Pendeta Lakahena tekankan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan gereja, baik di tingkat unit, sektor, hingga jemaat. Lebih lanjut diharapkan dapat mendorong semangat perempuan dalam berpartisipasi dan berkontribusi untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Diketahui HUT Perempuan GPM Maluku tepat pada 5 Mei 2025 hari ini. GPM yang ke-57, kami dari Jemaat GPM Poka mengadakan beberapa kegiatan lomba yang diawali hari ini dengan karnaval. Kegiatan lomba di tahun 2025 ini, kami dari Komisi Kemitraan Jemaat GPM Poka kami membuat lomba tradisional, di antaranya keku air, karnaval tadi yang sudah jalan bersama, permainan kacong, permainan congka, dan slepe, dan juga goyang bakira. Nah, kenapa kami membuat kegiatan lomba tradisional? Karena hampir saja tradisi-tradisi kita punah. Jadi mana kita mau membangkitkan kembali kita punya tradisi-tradisi nasional yang ada di Maluku ini. Para perempuan ini tetap aktif dalam mendukung pelayanan-pelayanan dimulai dari unit, sektor, kemudian tingkat jemaat. Karena di Poka ini kita 12 sektor, 6 sektor ada di daerah Poka sendiri, sedangkan 6 sektor ada di luar wilayah Desa Poka. Karena itu kita harapkan dengan kegiatan ini kita tetap memupuk kebersamaan. Jadi yang ada di luar dan yang ada di dalam kita tetap terikat dengan kebersamaan bahwa kita semua ini adalah jemaat GPM Poka. Dan kita berharap dengan semangat HUT Perempuan GPM tahun 2025, perempuan tetap bersemangat untuk mengisi pembangunan dalam hidup bermasyarakat, bangsa dan negara, tapi juga terus terlibat di dalam pelayanan bersama sebagai warga jemaat. Tuhan Yesus kiranya memberkati semua perempuan gereja. Mana luar?
Tribuners, tim pencarian temukan puntung rokok diduga milik Firdaus di seputaran Kaliyahe Gunung Binaya. Sepekan hilang di Gunung Binaya, Firdaus Ahmad Fauji, pendaki asal Bogor, Jawa Barat, belum juga ditemukan. Terbaru pada Jumat 2 Mei 2025 kemarin, tim pencarian menemukan bekas puntung rokok merek Dunhill diduga milik Firdaus. Kapolsek Tehoru Ibtu Afan Slamet mengatakan saat ini ada penambahan 3 personil relawan dari kanal untuk pencarian Firdaus Ahmad Fauji 27 tahun. Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Manusela Deni Rahadi menerangkan pencarian masih dilakukan oleh tim gabungan Balai Taman Manusela Basarnas, kepolisian, tokoh adat dan masyarakat dibantu masyarakat mitra Balai Taman Manusela. Dijelaskan metode pencarian yang dilakukan, diantaranya penjelajah oleh tim mengikuti jalur pendakian dan lereng Gunung Binaya sampai puncak serta menyusur sungai yang ada di sekitar jalur pendakian yang diprediksi menjadi rute Firdaus. Kedua, metode spiritual melalui ritual adat oleh tetua adat Pulau Seram. Ketiga, menerbangkan drone thermal oleh tim Basarnas untuk penjejakan. Kita ke berita selanjutnya. Tribuners, SD Negeri 351 Malteng di Kanikeh, Pegunungan Seram Utara terpilih jumpa Presiden. SD Negeri 351 Maluku Tengah yang berlokasi di Negeri Kanikeh, Pegunungan Seram Utara terpilih menjadi salah satu sekolah untuk jumpa Presiden RI Prabowo Subianto melalui Zoom meeting Jumat 2 Mei 2025 kemarin. Belasan siswa berbaju seragam merah putih nampak mengikuti Zoom dengan antusias didampingi kepala sekolah. Walau berada di daerah pegunungan dengan fasilitas seadanya, nampak semangat belajar terpancar dari raut wajah belasan siswa SD Negeri 351 Maluku Tengah. Para siswa dan guru pun berharap agar lebih diperhatikan pemerintah. Pantauan tribunrambon.com dari Mas Sohi, tepat di ruang kerja Kadis Pendidikan Maluku Tengah, Hussein Mukadar, juga nampak sedang mengikuti Zoom meeting bareng Presiden itu. PLT Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tengah, Hussein Mukadar mengatakan, momen ini menjadi satu kebanggaan bagi Pemda Kabupaten Maluku Tengah di Hari Pendidikan Nasional. Lantaran Negeri Kanikeh, tepatnya SD Negeri 351 Maluku Tengah terpilih menjadi salah satu SD yang disapa oleh Presiden pada jam 4 sore. Tentu setelah melalui proses seleksi dari 250.000 sekolah SD yang ada di Indonesia. Ia juga menyinggung soal infrastruktur pendidikan. Memang kendala infrastruktur pendidikan bukan hanya di kawasan Seram Utara, tetapi beberapa daerah di Kabupaten Maluku Tengah juga mengalami hal yang sama. Memang bukan saja di kawasan utara, tapi untuk semua di Kabupaten Maluku Tengah memang kita masalah infrastruktur mengalami kendala. Insya Allah ke depannya bisa diperbaiki secara perlahan. Saat ini juga Pak Bupati kemarin telah meminta saya untuk menyiapkan usulan ke Kementerian Transmigrasi
itu khususnya untuk sekolah-sekolah di daerah transmigrasi. Nah, yang berikutnya juga ini sekedar informasi, satu kebanggaan bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Hari Pendidikan Nasional ini. Desa Kanike SD 351 juga terpilih menjadi salah satu SD yang akan disapa oleh Bapak Presiden pada jam 4 nanti, jam 2 waktu Jakarta, jam 4 waktu Indonesia Timur. Ini SD Negeri 351 Kanike. Dari 250.000 sekolah yang ada di Indonesia, alhamdulillah SD Kanike terpilih untuk bisa disapa oleh Presiden. Dari pagi gunung merah, kami keluarga besar SD Negeri 351 Maluku Tengah mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional ke-66. Semoga pendidikan semakin maju. Masih dari Maluku Tengah, Tribuners, Videotron tak berfungsi. Warga Malten diimbau cek harga pasar lewat medsos FB tabau si harga komoditas di pasar kenamaan Kota Masohi itu. Pantauan tribunambon.com di perempatan Pasar Sayur Pasar Binaya Masohi, Jumat 2 Mei 2025. Sekira pukul 10:30 pagi, layar dengan ukuran kurang lebih 2 x 1,5 meter itu nampak gelap. Menanggapi hal itu, Kadis Perindak Erni Rahman mengatakan lokasi penempatan Videotron harus dipastikan dekat dengan sumber listrik. Ia mengaku dinas telah memberikan terobosan baru, yakni penyampaian harga barang melalui Facebook fanpage Tabaos Pasar. Semua masyarakat punya Facebook, tentunya mereka melihat perkembangan harga pasar di situ. Disinggung soal tidak berfungsinya Videotron, Erni menyebut harus berkoordinasi dengan penanggung jawab. Lebih laris di luar, Tribuners, pedagang enggan tempati gedung Pasar Maren di Kota Tual. Pedagang di Pasar Maren, Kota Tual, Provinsi Maluku masih enggan menempati gedung baru yang telah rampung dibangun. Sepi pembeli dan masih banyak pedagang yang berjualan di luar menjadi alasan utama beberapa pedagang enggan menempati lapak dan kios di gedung Pasar Maren. Pantauan tribunambon.com Minggu 4 Mei 2025, lapak pedagang kaki lima mulai menjamur di sepanjang Pasar Maren. Kondisi tersebut menimbulkan pemandangan yang terkesan kumuh, padat, dan tak terurus. Apalagi ditambah arus lalu lintas yang tidak tertata, semakin menambah semraut pasar sentral tersebut. Halima Rabruson, salah satu pedagang di Pasar Maren Kota Tual, saat diwawancarai tribunambon.com mengatakan, sebagian besar pedagang lebih memilih berjualan di tepi jalan. Menurutnya alasan pedagang bertahan di luar karena dagangan mereka laris dan mereka banyak mendapat untung. Itulah sebabnya mereka memilih bertahan di luar. Pasalnya kalau hanya sebagian pedagang yang pindah, pembeli memilih membeli dagangan yang berada di luar karena lebih mudah berinteraksi dengan pedagang. Masih dari Kota Tual, Tribuners, harga cabai rawit di Pasar Maren Tual melonjak tembus Rp200.000 per kilo. Harga cabai di Kota Tual, Provinsi Maluku semakin melonjak. Terkini harga cabai rawit tembus Rp200.000 per kilo. Untuk cabai keriting Rp120.000 per kilo, sementara untuk tomat jenis apel dijual Rp35.000. Sedangkan untuk komoditas bawang merah dan putih kompak di angka Rp50.000 per kilo. Untuk kol dijual Rp25.000 per kilo, wortel Rp40.000 per kilo, kentang Rp35.000 per kilo, buncis Rp35.000 per kilo.
Salah seorang pedagang sembako di Pasar Tual, Puput, mengatakan harga cabai sejak Ramadan 2025 terus mengalami kenaikan. Menurutnya, kenaikan harga cabai dipengaruhi oleh stok yang semakin berkurang. Biasanya harga akan turun jika ada pasokan dari kota Ambon maupun Sulawesi, namun tergantung kedatangan kapal. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Daya tangkap nelayan menurun, harga ikan di Pasar Bula SPT Maluku menjadi mahal. Harga ikan di Pasar Bula Kabupaten Seram bagian timur SPT menjadi mahal Minggu 4 Mei 2025. Kondisi ini disebabkan kurangnya pasokan ikan dampak dari hasil tangkap nelayan yang mulai menurun, hujan dan angin kencang oleh cuaca ekstrim yang menjadi pemicu nelayan kerap pulang dengan hasil minim. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 3 sore, harga ikan rata-rata dibanderol dengan harga Rp20.000 sampai dengan Rp50.000. Untuk jenis ikan komo ukuran sedang dan kecil masing-masing dihargai Rp25.000 per 3 ekor dan 5 ekor. Sementara untuk jenis ikan momar 7 ekor kecil Rp20.000 dan ikan lema 3 ekor Rp20.000. Ikan kawalinya 10 ekor kecil Rp20.000. Untuk jenis ikan cakalang dijual dengan harga Rp15.000 per ekor ukuran sedang, Rp25.000 untuk 2 ekor dan Rp45.000 per 1 ekor ukuran besar. Sedangkan ikan tuna besar dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp50.000 per ekor tergantung ukuran. Mamania 34 tahun, salah satu penjual, mengaku harga ikan saat ini terbilang mahal. Kondisi telah berlangsung beberapa minggu belakangan ini. Ia mengaku pihaknya kerap mendapat pasokan lebih dari nelayan, namun hingga memasuki pekan ketiga ini, pasokan nelayan justru menurun. Kata dia, kondisi tersebut yang membuat harga ikan relatif naik harga belakangan ini. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 5 Mei 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.